Berhenti. Bentar, kamu ngapain? Sih? Kamu ngapain sama laki-laki lain? Kamu kurang nggak usah yang begitu ya. Emangnya kamu tuh ngelakuin apa buat aku? Karena kamu udah setia sama aku. Iya sayang. Loh, Ada orang. bentar. Kamu bukannya yang bawa kabur istri aku kan? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini Aku udah gak tahan lagi hidup sama si Bagas itu. Udah punya suami pengangguran. Aku kan juga pengen kayak teman-teman aku. Dia tuh pakai skincare mahal. Boro-boro aku mau beli skincare mahal. Makan aja sehari-hari aku pas-pasan. Aku nggak mau kayak gini terus. Kalau misalkan kayak gini terus kapan hidup aku majunya? Aku pengen juga kayak yang lain. Pokoknya aku harus ninggalin si Bagas itu. Untungnya aku udah janjian sama Mas David selingkuhan aku. Ya dia lebih bermodal daripada si Bagas itu. Dia tuh emang suami nggak guna, udah nggak bisa ngebahagiain istrinya lagi, malah bikin susah. Nah, ini dia Mas David udah datang. Sayang. Gimana? Ya gini lah, aku Kenapa? udah siap kok buat ninggalin suami aku itu. Gitu ya. Berarti kamu udah yakin mau bareng sama aku nih. Iya sayang, aku udah nggak kuat lagi hidup sama dia. Aku hidup menderita, tahu nggak? Kan emang ini kemauan kamu kan. Bukannya Iya kamu sih. dari dulu nagih terus ya sama aku buat ninggalin si Bagas itu. Iya. Dan aku berterima kasih kamu udah ambil keputusan yang tepat. Lagian kamu ya, kenapa gak dari dulu gitu loh? Kamu masih bertahan dengan keadaan kamu yang serba kekurangan, ya serba pas-pasan. Ya mungkin aku dulu tuh terlalu bodoh ya sayang, karena ya terlalu Kenapa? lama gitu bertahan sama dia. Berarti Ya aku kamu mikirnya dulu dulu tuh dia bakalan berubah ke depannya, tapi ternyata sampai sekarang ya gini-gini aja, tetap dia tuh tetap pengangguran. Berarti dulu kamu itu masih ada sisa-sisa cinta di hati kamu terhadap suami kamu gitu loh. Ya tapi kan itu dulu yang penting sekarang itu aku udah nggak ada perasaan sama sekali loh sama dia. Ya iyalah, tampang doang sekarang nggak cukup sayang, ha? Bener Kamu tuh. hidup butuh apa-apa, nggak bermodalkan tampang, tapi butuh uang. Ya butuh uang lah sayang. Emang aku mau makan cinta gitu? Sekarang tuh apa-apa butuh uang. Malah aku sekarang pengennya tuh pakai skincare mahal kayak teman-teman aku. Mana bisa sih Bagas itu beliin aku skincare mahal. Ya udah gini aja. Untuk sementara ini ya, karena aku ya belum siap kamu bilangnya dadakan sama aku mau ngajak kamu ngontrak dulu. Ya udah deh gak apa-apa, yang penting kamu bisa bawa aku keluar dari rumah ini. Berarti sekarang aku sudah memiliki kamu seutuhnya dong. Ya enggak, masih belum lah, kan kamu masih belum nikahin aku. Iya sih. Oh ya sayang, supaya kamu nggak jenuh, nggak cemberut lagi, aku punya satu tebakan buat kamu. Kalau seumpamanya kamu bisa menebak pertanyaan tebakan ini, aku bakal belikan apa yang kamu mau. Aku bakal belikan mobil ya, dan aku bakal belikan rumah yang bagus. Kamu serius? Emang tebakannya apaan sih? Susah nggak? Gak susah, di luar kepala malah. Ya Kenapa apa dong? kalau orang jualan itu mempromosikan barangnya beli satu gratis satu? Kenapa? Ya mungkin biar menarik itu pelanggannya kan. Kamu terlalu formal jawabnya sayang. Kenapa? Promosi satu beli dapat satu. Karena gak ada apa ya? Gak ada orang lain
ya orang ketiga di dalam hubungan ini. Ih, kamu ini. Berarti Kau. berarti aku nggak bisa jawab tebakan kamu dong. Berarti kamu nggak bisa nurutin ya itulah ngasih aku apa tadi? Mobil? Enggak kok, aku cuma bercanda kalau masalah itu. Aku bakal tetap belikan mobil. Jangan terlalu formal lah kalau jawab. Gitu loh. Ini tentang kita berdua. Ya Oke? udah deh, aku kan nggak mikir ke sana. Nggak mau sayang. ditutup tuh. Oh iya ya bener bentar. Suaminya kamu mana? Ya biasa lah sayang, dia tuh pasti ke rumah temennya buat ya nanyain kerjaan gitu. Gitu ya. Berarti kamu gak usah izin dong. Ngapain sih sayang? Ya nggak usah lah, ngapain juga aku masih izin-izin sama dia. Ya udah yuk kita pergi aja. Udah, berarti kamu udah kemasin barang-barang kamu semuanya. Udah siap Gak ada semuanya. yang ketinggalan. Nggak ada. Pokoknya aku gak mau datang ke sini lagi. Ya? Iya, apalagi Oke. aku sayang, aku nggak mau kembali sama ini di sini rumah Iya. kayak gini. Rumahnya emang gak enak. Yuk, aku bakal belikan kamu rumah yang paling bagus deh. Ya, untuk sementara ini, tapi kita ngontrak dulu. Apa ya? Ya deh. Berat ya? Berat Ini dong. loh. Taruh di belakang. Jangan di belakang, di depan aja. Supaya kita gak ada yang terhalang gitu loh. Ya udah sayang, kamu nggak usah banyak bicara deh. Yuk. Iya. Betul banget ya. Tahu gitu kan gak usah bawa ini. Gung, Wah ini bagus sudah datang. Duh. Naik dulu guys. udah lah. Mau di dalam atau Di di sini luar? aja, Gung. Kan kayaknya nggak enak kalau di luar. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, Gung. Jadi kesini kan aku cuman mau kerepotin kamu ini, Gung. Ya, nggak apa-apa Ya lah. sebenarnya aku gak enak meminta tolong terus sama kamu, Gung. Nggak apa-apa Tapi lah, kan kamu tahu sendiri sekarang ekonomiku gak enak mulai aku nikah sama si Wika, Gung. Jadi ya aku gak perlu jelasin lah, aku mau ngomong semua ini. Ini juga masalah pribadi aku, Gung. Aku juga gak enak dan aku malu sama kamu, Gung. Nggak guys, kayaknya kamu mau semenjak nikah sama si Wika, kayaknya hidup kamu berat banget. Kayaknya kamu kesusahan banget ini guys. Buat ya Ya gimana gak mau kesusahan, Gung. Sedangkan nggak tenang kayaknya hidup kamu ya. iya, Gung, Wika kalau ngomong sama aku kan Bener. dia suka ngasal, ceplos-ceplos, Gung. Dia gak mau jaga perasaan aku dan dia juga banyak nuntut dan gak sesuai sama keadaan aku, Gung. Bener. Harusnya kan ya paling enggak dia ngertiin lah kalau misalkan gajiku sehari itu 50, dia harusnya mintanya 25. Kan aku mampu, Gung, kalau begitu, Gung. Tapi gajiku nggak nyampe 50, benda yang mau dia beli harganya 500.000, Gung. Jadi ya aku tambah bingung, Gung, dan buat makan aja aku sekarang udah pas-pasan, Gung. Dan aku kesini, tujuanku kesini mau tanya masalah pekerjaan, Gung. Mungkin ya kamu ada kerjaan buat aku, Gung. Kalau masalah kerjaan kayaknya aku nggak ada deh guys. Soalnya di sini udah 3 pekerja aku guys. Jadinya aku yang mau nambah lagi sudah cukup 3 orang guys. Oh ya udah, nggak apa-apa. Aku kan kesini juga agak memaksa, Gung. Cuman siapa tahu ya, kalaupun nggak ada mungkin aku bisa cari usaha lain lah, Gung. Dan aku bingung sekarang harus kerja apa, Gung. Dan mau minta tolong sama siapa lagi gitu loh. Kamu dulu kan sudah enak sama si siapa guys, si Sinta. Kamu kan udah usaha bareng sama Sinta. Tapi akhirnya kok kamu pisahan sama si Sinta guys. Ya jadi gini, Gung, ceritanya, Gung. Jadi dulu waktu aku bareng sama Sinta, aku kan udah hampir sukses, Gung. Bener. Jadi semua usahaku udah aku serahin sama Sinta. Takutnya aku dibilang mau manfaatin Sinta buat meraih kesuksesan. Tapi Wika malah ngerusak hubunganku sama Sinta, Gung. Jadi Sinta juga kayaknya salah paham sama aku, Gung. Dan kayaknya dia sekarang udah gak peduli. Makanya aku ya udahlah, daripada aku memaksakan diri buat terus bareng sama Sinta dan kita tengkar terus, ya pikiranku aku lebih baik sama Wika. Kayaknya Wika tulus banget sama aku. Ternyata ya aku salah. Wika gak menerima aku apa adanya. Sebenarnya si Sinta sih bukan ini guys, bukan gak peduli sama kamu. Sampai sekarang pun ya dia masih sering nanya-nanya kabar kamu. Tapi aku nggak bilang kamu, soalnya aku kan gak enak ke Wika guys. Oh, iya. Kamu kan ya udah berkeluarga, sedangkan Sinta masih belum. Oh, Sinta belum berkeluarga, Ya Gung? belum lah guys, dia ya kayaknya masih sayang deh kamu. Soalnya
tiap bulan, tiap minggu dia sering nanyain kamu, Gas. Oh ya, dia mungkin gak enak ya mau ngobongin aku langsung, dan dia juga gak punya nomornya Gung. Nomornya aku Gung. Ya dulu aku tawarin buat ngubungin kamu, tapi dia Gak enak katanya. Ya udahlah Gung. Tapi aku gimana ya? Aku malu buat minta bantuan ke Sinta Gung. Ya apa salahnya, Gas? Sekarang Sinta kayaknya usahanya lancar, Gas. Kemarin aja 2 minggu yang lalu kayaknya dia nanya ke aku butuh pekerja katanya. Gini deh, sekarang aku kasih nomornya Sinta ya ke kamu ya. Ini terserah kamu, mau kamu hubungin atau enggak, ya terserah kamu. Asalkan ini aja, Gas, nomor rembukan sama si Wike. Kan kamu butuh kerja. Ya, benar juga ya, Gung. juga butuh ini, Gas. Coba deh, masukan. kamu kirim ke WA aku Gung. Jadi ntar aku mau pulang dan aku mau nemuin si Wike. Aku mau jelasin. Kalau misalkan dia setuju, oke, aku bakalan lanjut. Kalau misalkan nggak setuju, ya udahlah, aku cari kerjaan lain Gung. Aku kan juga harus jaga perasaannya Ya, benar, istriku Gung. Nih, aku udah kirim ke kamu. Udah. Oh, ini udah masuk. Udah masuk. Ya udah, kalau gitu bentar lagi aku langsung ngomong aja sama Wika. Tapi sebenarnya aku malu banget Gung sama Sinta Gung. Takutnya setelah aku WA dia bilangnya kalau sudah butuh baru nyari dia. Takutnya begitu Gung. Nggak kira, Gas. Aku yakin nggak kira kok. Kalau dia emang mau bilang gitu, ngapain dia nanya-nanyain kamu dari ya kemarin-kemarinnya, Gas? Ya kalau bicara masalah Sinta ya, dia orangnya memang baik banget Gung. Bener. Cuman dulu ya ini udah terjadi, aku nggak mau bahas tentang masa lalu. Ini sebenarnya gara-gara si Wike. Kalau aku tahu Wike bakal begini sama aku Gung, dia cuman manis di depan aja kalau ngomong Gung. Dan kayaknya dia sekarang juga sering keluyuran Gung. Ya aku nggak tahu dia keluar sama siapa Gung. Terus kamu nggak bolehin dia keluar? Ya aku mau ngebolehin mau nggak ya sama aja Gung. Dia gak bakalan dengerin omongannya aku karena aku cuman seorang pengangguran, nggak bakalan dianggap lah sama istri yang modelnya seperti Wike. Malah firasatku kayaknya Wike gak betah sama aku, kayaknya dia mau ninggalin aku deh Gung. Ya sekarang aku pasrah aja. Selama aku bisa memberikan yang terbaik dan Wike mau bertahan sama aku ya gak apa-apa. Cuman kalau misalkan dia udah mau ninggalin aku ya aku mau gimana lagi Gung. Ya aku pasrah aja. Berarti itu yang terbaik gitu Gung. Kan aku cuman mau mempertahankan kalaupun itu bisa. Kalau gak bisa ya udah gak apa-apa Gung. Ya udah deh, mending sekarang aku langsung pulang aja Gung. Aku mau rembukan dulu. Ya semoga aja dia mau mengerti. Kalau misalkan nggak mau mengerti ya berarti udah tanggung jawab aku, karena aku berani nikahin dia, berani tanggung jawab semampunya aku. Ya, gitu Gung. Kalau misalkan aku udah gak mampu ya terserah dia mau gimana Gung. Tapi aku minta maaf ya, Gas, soalnya di sini aku kan cari kerja di sini nggak ada lowongan pekerjaan, Gas. Kamu gak usah ngerasa gak enak sama aku Gung. Soalnya kamu kan ya teman dekat aku, Gas. Jadinya aku Ya nggak apa-apa, kamu boleh peduli sama aku Gung, tapi kan kamu harus mengatur masalah ekonominya kamu juga. Ekonominya kamu juga kan masih belum stabil juga. Ya aku bisa mengerti lah, nggak apa-apa. Ini aku atas bantuan kamu ngasih nomornya Sinta ke aku makasih banget sama kamu Gung. Iya. Karena kalau misalkan aku nggak ngomong sama kamu gak bakalan dapet nomornya Sinta Gung. Iya. Dan ini lagi ya yang bikin aku kepikiran Gung, kenapa di setiap masalah yang bisa menyelesaikan itu Sinta terus Gung. Mulai dari dulu tiap aku ada masalah, walaupun nggak ada bantuan secara ekonomi dulu waktu kita masih sama-sama susah, tapi Sinta bisa memberikan aku masukan dan aku bisa cari jalan keluar dengan bagus Gung. Tapi setelah aku sama Wike, ya bukan Beda malah banget nambah jalan keluar Gung, nambah masalah adanya Gung. Aku bukan mau ngebanding-bandingkan, cuman aku ke kamu aja karena kamu sahabat aku Gung. Jadi aku gak tahu lah aku harus curhat sama siapa. Ya punya istri tapi gak bisa dijadikan tempat curhat, ya gimana ya, rasanya ada yang kurang gitu loh. bener. Udahlah kalau begitu aku langsung jalan aja dulu. Aku sekali lagi makasih ya Sama-sama. atas bantuannya kamu. Aku coba rembukan dulu Gung. Ya coba aja dulu, Gas. Ya udah aku duluan ya. Kamu jalan kaki, Gas? Iya Gung, jalan kaki Gung, kan belum ada motor Gung. Berhenti. Bentar, kamu Masih? Kamu ngapain sama laki-laki lain? Emangnya kenapa? Loh, ya emang kenapa ya jelas ada masalah sama aku. Kamu kan statusnya masih istriku. Terus kamu bawa koper nih, emang kamu mau kemana? Kenapa kamu masih tanya? Emangnya
mana ada wanita yang bisa tahan hidup sama kamu. Ya wajar lah kalau misalkan aku pergi ninggalin kamu. Oh iya, kenalin, dia ini calon suami aku yang baru. Wah, kamu nih kurang ajar banget ya. Kamu statusnya masih istri sahnya aku, terus kamu udah berani-beraninya bilang ini calon suaminya kamu, dan kamu keluar dari rumah gak izin sama aku. Maksudnya kamu apa? Ya mulai detik ini juga aku minta cerai sama kamu. Aku udah nggak kuat ya hidup sama kamu. Aku kasih tahu ya sama kamu. Dulu aku udah enak-enak hubungan sama Sinta. Kamu kan yang ngerusak. Dan sekarang setelah aku bareng sama kamu malah ngebuang aku. Kamu malah pergi sama orang lain. Kalau misalkan aku tahu, kalau misalkan sekarang ini bakalan kayak gini, aku tuh nggak bakalan ya. Dulu milik kamu. Oh, nih kurang ajar banget nih sebenarnya. Ya. Kamu, aduh. Aku nggak tahu harus ngomong apa sama kamu. Sinta nih baik banget sampai sekarang masih nanya kabar aku ke Agung. Oh, jadi sekarang kamu membanding-bandingkan aku sama Sinta? Ya, kamu ngebandingin aku sama orang lain. Ya wajar. Terus lah apa bedanya? seperti itu. Ya wajar juga kalau misalkan kamu nggak mau ngerti keadaan aku. Sekarang begini, gaji aku nggak nyampe 50.000 yang kamu minta 500.000. Aku kan nggak mampu, jadi kamu harus menyesuaikan juga dong. Kenapa kamu harus tanya? Emangnya uang 50.000 itu bisa cukup ngidupin kita berdua? Kamu emang nggak mau bersyukur ya orangnya. Kamu tuh nggak bisa bahagiain aku, jadi percuma lah kalau misalkan aku tuh bertahan sama kamu. Kamu cuman awal-awal doang manis ngomong di depan aku, dan sekarang kamu juga mas. Kamu nggak ada wanita lain lagi ya? Emang tapi aku nggak masalah sih kalau ini udah terang-terangan dia mau ninggalin aku, oke nggak masalah. Tapi aku minta tolong setelah ini kamu jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Siapa juga yang mau ganggu hidup kamu? Aku tuh udah punya laki lain yang lebih mapan dari kamu, yang tentunya lebih bermodal, tau nggak? Aku kasih tahu sama kamu, dia belum tentu lebih baik dari aku. Kata siapa? Aku bisa mencukupi apa yang dia mau kok. Ya, hidup dia terlalu mahal buat hidup dengan kamu yang gak punya apa-apa. Makanya sekarang itu cinta gak butuh. Awalnya doang yang manis. Kamu jangan ngomongin masalah cinta. Kamu lama-lama aku tonjokin. Menonjok aku? Tonjok aja gak apa-apa. Istri kamu mau sama aku kok. Buktinya sekarang. Dah, aku gak mau ngomong sama kamu ya, aku gak ada urusan. Dan aku cuma mau bilang sama kamu tuh istri yang nggak tahu terima kasih, tahu nggak? Aku udah usaha mati-matian buat kamu, ternyata kamu mau sama orang lain. Mau kamu kurang ajar banget. Nggak usah yang begitu ya. Kalian kamu tuh ngelakuin apa buat aku? Aku tuh nggak bahagia ya sama kamu. Kamu tuh nggak pernah bahagiain aku. Jadi aku sia-sia dari dulu mertahanin kamu, seorang lelaki yang nggak guna, tahu nggak? Ya sekarang kamu bilang begitu karena kamu sudah mendapatkan yang menurut kamu lebih baik dari aku. Oke, gak masalah. Ternyata memang bener ya, firasat aku dari dulu ternyata Sinta yang terbaik buat aku, buat kamu, bukan kamu. Terbaik, terbaik. Terbaik kamu bilang. Ya mungkin Sinta tuh nggak tahu sama keadaan kamu yang sekarang. Kalau misalkan dia tahu, ya siapa juga dia tuh nggak bakalan tahu sama kamu. Aku sekarang sebenarnya mau cerita sama kamu. Aku dapat nomor Sinta dari Agung dan Sinta juga bersedia untuk membantu aku masalah ekonomi. Dan rencananya aku mau rembukan sama kamu, tapi kamu malah udah pergi sama orang lain. Alah, percuma. Kamu tuh ya pasti kedepannya ya nggak bakalan meningkat. Ya pasti kamu tetap gini-gini aja. Sayang, itu ngomong kayak gitu supaya kamu nggak pergi ninggalin dia. Oh, aku nggak mau menahan orang yang udah mau pergi sendiri tanpa aku suruh pergi buat bareng sama aku. Terserah dia mas. Dan kalau aku jadi malu, kalau aku jadi kamu, aku malu. Karena malu. Kamu tuh diibaratkan ranting ini nih. Kalau masih hijau, bagus dilihat. Tapi kalau udah kering, nggak ada gunanya. Sama seperti kamu. Dulu emang kamu banyak uang. Tapi sekarang kamu diibaratkan ranting sudah kering. Wajib dibuang. Tahu nggak? Kalau aku nggak pernah kering. Emang begitu ya sekarang. Aku terlalu banyak. Kalau orang udah ya ada rezeki sedikit, seenaknya sama orang gak punya. Juga kamu, aku nih suaminya kamu, bukan orang lain. Tapi terserah kamu. Aku gak mau memaksakan kamu tetap sama aku. Kalau kamu gak betah dan kamu ngerasa aku gak mampu buat ngebahagiain kamu, terserah kamu. Kamu pergi aja sama orang lain. Tapi harusnya kamu juga ngejaga perasaan aku. Bukan begini caranya. Kamu tiba-tiba mau pergi, ninggalin aku bareng sama laki-laki lain, dan kamu gak mau izin sama aku. Ngapain aku juga masih mau menjaga perasaan kamu? Lagian aku udah gak ada perasaan sama kamu. Yang mending aku pergi sama orang yang pastinya nanti yang bisa memastikan kebahagiaan aku gitu. Ini sebenarnya sebagai pembelajaran berharga buat kamu. Sebenarnya ini pembelajaran buat kamu dan kedepannya supaya kamu bisa introspeksi diri. Kenapa istri kamu ninggalin kamu? Kamu harus tahu.
Karena ekonomi kamu sudah sangat gak menjanjikan. Kamu gak usah ngeramahin aku. Kamu atur dulu hidup kamu biar bener. Kamu tuh nggak usah nyuruh-nyuruh dia ya. Dia tuh udah bener. Dia tuh lebih baik daripada kamu. Ya, sekarang kamu bilang begitu. Kamu dulu muji-muji aku juga. Oh ya mungkin aku dulu salah karena telah milih kamu. Kamu siap-siap aja. Setelah ini kamu nasibnya sama kayak aku. Gak bakal. Ketika dia bertemu sama orang yang lebih kaya dari kamu bakalan dibuang. Gak Layaknya bakal. sampah sama kayak aku. Karena uang aku gak bakal habis, enggak. Dan dia gak bakal ninggalin aku. Kamu jangan mendahulukan takdir. Takdir gak ada yang tahu. Siapa tahu setelah ini kamu langsung jatuh bangkrut. Kan gak ada yang tahu. Dan ketika kamu udah bareng sama Wika udah lama, nanti ketemu sama aku kamu bakalan jadi gembel. Kita gak ada yang tahu. Takdir emang gak bisa diubah. Tapi kalau nasib, kita yang ubah. Ubah nasib kamu supaya kamu gak bisa ditinggalin sama wanita yang kamu cintai. Tahu nggak? Nasib kamu apa? Terlontang-lantung sekarang. Mana mungkin wanita mau jadi istri kamu? Nih, istri kamu buktinya. Aku mau, yakin, tahu sayang. nggak? Pas Udah, udah bantuin. Enak aja. aku yakin pasti sebentar lagi dia tuh nggak bakalan nemuin wanita yang seperti aku. Ya mana ada wanita yang mau hidup miskin sama dia? Emang ada? Gak ada kan? Jika ada lah sayang. Gimana? Susah untuk bangun. Seperti hidup kamu. Kamu susah untuk mencari uang yang banyak. Tuh barusan. Kamu boleh sekarang bilang seperti itu, tapi aku bakalan buktikan karena aku udah dibuat sakit hati sama aku. Aku bakal buktikan kalau aku masih bisa sukses juga tanpa didampingi kamu. Karena perempuan kayak kamu kayaknya memang gak layak untuk dipertahankan dan gak layak untuk Ya diperjuangkan. sama, kamu juga suami yang nggak guna, yang nggak pantas aku pertahani. Udahlah ya, sekarang aku gak mau debat lagi sama kamu. Dan aku gak mau panjang lebar. Dan perlu kamu ingat, aku juga berharap suatu saat nanti kita bakalan ketemu lagi di sini. Meskipun nggak di sini ya mungkin di tempat lain kita bisa bertemu kan. Biar kamu tahu keadaanku seperti apa. Dan aku bakalan janji aku bakalan lebih sukses dari laki-laki ini. Dan aku bakal buktikan sama kamu, tanpa kamu aku bisa. Itu ya. Ya percuma sayang, palingan nantinya dia tetep aja kayak gitu. Ya iyalah. Nasib orang nggak ada yang tahu. Kamu kerjanya memang selalu ngerendahin orang lain. Dan Kamu aku tuh juga jangan bersyukur. Kamu tuh jangan ngimpi deh. Kamu tuh jadi orang sukses. Kamu tuh nggak bakalan bisa jadi orang sukses. Kamu terlalu cantik bersanding sama dia. Dan keputusan kamu udah pas. Aku sebenarnya Milih aku. bersyukur banget. Dia udah milih kamu dan dia juga udah pergi ninggalin aku. Sebenarnya aku bersyukur banget. Karena kalau aku mempertahankan, aku bakalan tambah anjlok kehidupanku bareng sama wanita seperti dia. Dan kamu siap-siap aja. Aku kalau hidup sama dia sayang, aku bisa kurus kering nggak? Kamu tahu nggak? Aku nggak mau kan kalau misalkan aku tuh kurus kering nantinya hidup sama dia. Ya aku gak mau lah. Kekurangan lagi. Ya, ini sebenarnya bukan hidup kekurangan, tapi yang membuat kekurangan kan kamu yang nggak mau bersyukur. Kalau kita menikmatin dan mensyukuri apa yang kita punya, dan ya kita bisa ngatur masalah keuangan, mungkin kita gak bakalan separah ini. Tapi kan kamu yang suka foya-foya dan kamu suka jalan sama teman-temannya kamu. Ya kan itu kan serah aku. Ya aku aja lah kalau misalkan aku seperti itu. Aku seorang wanita, ya aku pengen sama kayak teman-teman aku. Biasalah sayang, orang nggak punya uang yang cuma ngomong kayak Dia gitu. tuh nggak ngerti sayang soal begituan. Ya wajar lah, dia kan orang miskin. Ya udah, kamu bilang aku miskin, kamu bilang aku pengangguran, kamu bilang aku gak guna, terserah kamu. Mending sekarang aku udah tahu dan aku gak mau memikirkan masalah ini lagi. Kamu boleh pergi. Nanti aku nyampe rumah kan gak nyariin kamu lagi. Kalau misalkan aku nyampe rumah bentar lagi aku gak ngeliat kamu, terus tiba-tiba kamu hilang dan aku gak tahu kamu bareng sama siapa, mungkin aku bakalan nyariin kamu. Tapi sekarang udah jelas kamu bareng sama laki-laki lain dan kamu udah bilang mau pergi dengan dia. Terserah. Ya. Sekarang kamu pergi aja. Ayo. Ngapain? Udah sayang, aku lagian udah muak ngeliat muka dia. Ya, Kamu udah cukup pikir ya. aku gak muak lihat muka kamu apa? Udah cukup. Aku mau pamitan ke kamu. Ya udah, Mau pergi aja mas. jalan sama istri kamu, oke? Aisyah. Yuk. Awas aja ya kalian berdua ya. Kok jadi gini ya? Mungkin udah memang ini jalan yang terbaik buat aku. Kalau misalkan aku tetap bertahan sama Wike, mungkin aku bakalan lebih susah. Dan sekarang yang ninggalin aku kan Wike, bukan aku sendiri. Dan ini atas kemauan dia sendiri. Kayaknya setelah ini aku harus pergi ke Sinta deh. Ya semoga aja Sinta bisa bantu aku. Kalaupun Sinta gak bisa bantu aku, ya aku bisa pergi merantau lah setelah ini.
susah banget ya hidup aku semenjak aku bareng sama Wika. Aku nyesel banget udah mau dirusak hubunganku sama Sinta gara-gara si Wika. Udahlah, mending aku sekarang pulang aja, ganti baju, terus aku langsung samperin Sinta. Sayang. Aku gak nyangka sekarang hidup sama kamu aku udah berbeda banget. Iya kan, bersyukur juga lah harusnya kamu. Sebenarnya aku juga mau berterima kasih sama Agung. Dulu waktu aku masih nikah sama Wika, ya aku dapat nomornya kamu dari Agung. Dan setelah aku pulang dari rumah Agung, ternyata Wika udah pergi sama laki-laki lain bawa koper. Dan kamu malah mau nerima aku, terus mau bantu aku buat ya membuat karir aku lebih bagus. Dan sekarang aku juga udah bisa beli mobil bagus, dan aku juga udah bisa punya kantor. Semua itu kan bantuan kamu. Jadi aku gak tahu harus bilang makasih gimana sama kamu. Dan di masa lalu dulu aku juga ninggalin kamu gara-gara si Wika. Dan sekarang aku ditinggalin sama Wika, malah kamu mau nerima lagi. Iya, ya mungkin ini emang udah jalannya kan Mas. Mungkin si Wika itu bukan jodoh kamu juga kan. Ya udah beberapa tahun ya kita lama gak ketemu. Bener. Udah aku berapa tahun maksudnya gimana? Maksudnya udah beberapa tahun aku gak ketemu sama dia, dan juga sama ya laki-laki yang pergi sama dia. Tapi aku gak kepikiran, cuman sebenarnya aku pengen tahu kalau misalkan aku sekarang hidup udah bagus sama kamu, udah baik sama kamu, kira-kira responnya dia gimana. Karena dia bilang aku udah gak ada perempuan yang mau sama aku, ternyata kamu masih mau sama aku. Dan sampai saat ini aku sukses, dan aku juga diundang di acara seminar, di mana-mana juga kamu selalu nemenin. Sekarang aku bangga banget aku bisa bareng sama kamu, Dek. Ya udah, sekarang gini aja, kamu udah nggak perlu mengulik-ulik masa lalu kamu kan. Biarin aja masa lalu kamu udah bahagia sama orang yang dia pilih kan. Sekarang kamu juga udah bahagia sama orang yang kamu pilih, jadi kamu nggak perlulah mikirin gimana kehidupan mereka saat ini gitu. Iya sih, tapi aku ngomong begini bukan artinya aku belum lupa sama dia ya. Aku udah lupa banget. Ngomong-ngomong ini kan panas, kita ngomong di sini aja. Bentar lagi kan mau ada acara meeting, jadi kamu harus ikut nemenin aku juga di dalam, oke? Oke. Tapi ngerepotin nggak sama kamu? Ya enggak lah, kan aku sekarang udah jadi istri kamu, jadi kamu kemana-mana aku juga harus ikut kan. Aku juga nggak mau jadi perempuan kayak yang di masa lalu kamu itu kan. Jadi aku Iya kan, yang ngerusak hubungan aku sama kamu juga dulu kan dia. Ya justru itu, makanya aku sebenarnya, tapi aku nggak jengkel sih sekarang. Dulunya aku masih jengkel sama kamu karena kamu ninggalin aku buat dia kan. Iya kan, dia yang bikin omongan, dia aku juga gak tahu karena aku mikirnya dia yang terbaik. Tapi aku janji mulai sekarang aku gak mau ingat-ingat tentang masa lalu aku, dan aku mau fokus bareng sama kamu dan meniti karir aku agar lebih bagus dan aku bisa ngebahagiain kamu. Kan dari kemarin-kemarinnya udah kamu terus yang bantuin aku, sekarang udah waktunya aku ngebahagiain kamu gitu loh. Ya udahlah, pokoknya intinya aku minta sekarang kamu nggak perlulah pikirin masa lalu kamu itu. Sekarang kamu harus fokus sama kerjaan kamu sekarang, fokus sama kehidupan kamu sekarang, nggak perlu memikirkan hal-hal yang nggak penting buat kamu, oke? Iya deh, ya udah, mending sekarang kita langsung ke dalam. Oh ya, tapi kalau misalkan kamu nanti diminta untuk ngomong di depan, kira-kira kamu mau nggak? Ya nggak apa-apa lah. Ya kita bagi aja, kita cuma punya waktu 5 menit buat ngomong. Jadi aku 2 menit, kamu 3 menit ngomong. Kok banyak aku? Ya nggak apa-apa kan, biar
karyawan aku juga tahu siapa kamu. Dan setelah ini kan juga kita juga mau pindah ke kantornya sebelah ya. Ya udah deh, selama aku manut terus sama kamu. Tapi nggak canggung kan ngomong di depan, nanti kamu mau kenalan, mau memperkenalkan diri kamu malah salah-salah. Ya enggak lah, aku nggak bakal canggung. Aku bukan kamu. Kamu kan kalau awal-awal kamu juga canggung kan. Tapi itu wajar, tau nggak sih, canggung itu wajar. Emang kapan aku pernah canggung ngomong sama kamu, Dek? Pernah dulu awal-awal kamu nembak aku. Ya, kamu kan juga emang aku pernah nembak kamu ya. Ya udah kalau gitu aku pergi sekarang. Ya udah, aku kan cuma bercanda, aku mah jangan marah-marah dong. Ya udah, mending sekarang kita langsung masuk. Kita cuma ada waktu sebentar, soalnya kita akan ditunggu sama orang-orang ada di kantor sebelah. Oke, tapi sebelum masuk aku minta sama kamu jangan sampai pikirin si Wike itu lagi. Kamu jangan khawatir dong, perempuan secantik kamu, masa aku mau mikirin Wike, aku udah ngedapatin kamu kok. Ya enggak, masalahnya kan kamu tadi tiba-tiba turun terus keinget kan. Ya aku gak nyangka aja deh, apa yang diomongin Wike ternyata bisa aku buktikan, ternyata itu gak benar gitu loh. Ya udah, oke, mulai dari sekarang nih kamu nggak perlu lah ngebahas tentang masa lalu kamu sama aku, oke? Ya udah, lagian udah beberapa tahun kok, udah lama juga. Saya aku juga risih kalau kamu Ya maaf ngebahas. ya sayang, aku gak mau bahas masalah itu lagi. Sekarang kita gak usah bahas tentang masa lalu, kita bahas tentang masa depan aja. Kita jalanin biar masa depan kita bisa terjamin, oke? Ya udah, kalau gitu kita sekarang masuk. Ya udah, kalau begitu mending sekarang kita masuk. Dan ingat, kamu gak usah grogi, karena kita mau pindah ke 3 tempat. Jadi kamu harus siapkan mental. Tapi udah sarapan kan tadi kan? Udah dong. Udah mandi kan? Udah dong. Wah, karena aku pantesan bukan harum kamu. banget. Ya Ya udah, aku kan kalau udah gitu. mandi. Kamu kan tahu sendiri di rumah aku habis mandi, sayang. Oh gitu, aku nggak lihat soalnya. Aku pikir kamu belum Nah, mandi. kamu kan soalnya masih tidur. Kamu kan kalau bangun suka bangun jam 11 siang. Waduh. Kalau langsung udah lah. kaget, waduh. Ya udah, keras sama banget bilang kamu waduh. lah. Ya itu Iya. kayaknya kamu deh yang bangun siang. Ya udah, ayo sekarang kita mending masuk aja. Kita Ya gak usah udah. debat. Ya udah, yuk kita masuk. Kamu belum makan? Ya iyalah sayang, aku lapar banget. Ya, kita dari tadi kan nggak dapat ini barang bekas sama sekali sayang. Ya udah deh, yang aku boleh duduk bentar nggak? Ya udah, kamu Soalnya aku duduk agak aja. pusing. Ya udah, kamu duduk aja biar aku yang ini loh. Ini aku nanti bakal jual ini semua supaya kita bisa makan. Gini amat sih hidup kita sekarang sayang. Makan aja susah. Sayang, ini ada sepatu supaya kamu gak kepanasan. Itu punya siapa sayang? Ini nggak tahu punya siapa, paling punya orang dibuang, nggak apa-apa lah biar kamu gak kepanasan. Ya udah deh, ntar aku pakai sayang, tapi semoga aja itu gak ada yang punya. Aku mau ambil ini dulu ya. Iya sayang. Ya ampun, apa semua ini balasan ya bagi aku? Emang kenapa? Ya aku heran aja sayang sama hidup kita yang sekarang. Ya dulu kan kita hidupnya nggak serba kekurangan, sedangkan sekarang makan aja kita susah, kita harus cari barang iya barang yang kayak gitu. Ya aku minta maaf karena aku udah bikin kamu sengsara. Ya mungkin kalau aku gak main judi aku gak bakalan kayak gini sih. Aku minta maaf banget ya sama kamu. Lagian kamu sih, ini semua gara-gara kamu, tahu nggak? Iya, aku minta maaf sayang. Ya tapi kenapa kamu nggak cari kerjaan lain gitu? Masa ya sih kamu mau membiarkan aku hidup seperti ini? Kamu tuh sendiri, kemarin-kemarin aku udah cari pekerjaan tapi belum terima sayang. Ya udah deh, gak apa-apa, yang penting kamu udah usaha sayang. Oh iya, Kamu lapar ya? kalau itu Tadi pagi gak makan. kalau itu jangan ditanya, aku hari ini lemes banget gara-gara gak makan. Apa semua ini balasan ya sayang bagi kita? Soalnya kita kan pernah jahat sama si Bagas itu, si mantan suami aku. Ya bisa jadi sayang. Kita kan emang kejam banget sama dia, kita ngata-ngatain dia, kita hina dia dulu. Ya mungkin ini sebagai pembelajaran lah ke depannya, dan kita sudah melakukan, kita harus siap ambil resikonya. Iya, tapi ngomong-ngomong kalau dipikir-pikir nih ya bener juga apa yang dikatakan si Bagas itu sayang. Ternyata takdir itu nggak ada yang tahu ya. Dulu kan kita nggak hidup seperti ini, sedangkan sekarang kita hidup luntang-lantung nggak jelas seperti ini kan.
lain kali kamu gak usah ikut dari botol bekas supaya kamu gak kecapean. Kamu di rumah aja. Kamu tadi disuruh istirahat malah mau ikut, jadinya kayak gini kan. Minta maaf ya. Sen. Tapi sekarang ini kayaknya banyak botol bekas ya. Ya cukup lah buat makan 2 hari kayaknya. Ya juga sih sayang, ini lumayan buat kita makan. Oh ya, ya udah deh, aku bantuin aja. Udahlah, kamu diam aja. Gak apa-apa sayang, aku bisa kok ngelakuin semuanya. Oh ya, Kamu mana gak ya? apa-apa. Iya gak apa-apa kok. Beneran gak apa-apa. Iya gak apa-apa sayang. Ini sayang. Udah kamu duduk aja sayang, biar Gak apa-apa sayang, aku bantuin kamu. kok. Oh ya, itu di sana kayaknya lebih banyak deh. Yaudah yuk, kita ke sana. Sayang, coba ada mobilnya sayang. Bagus banget ya sayang. Iya sayang. Wah, kayaknya ini mobil mahal ya sayang. Ya iyalah sayang. Andai saja aku gak main judi, gak kalah, pasti kamu hidupnya gak bakalan sengsara kayak gini. Lagian kamu sih, ini semua gara-gara kamu, tahu nggak? Coba kamu nggak main judi, kita nggak bakalan luntang-lantung kayak gini sekarang. Moro-moro kita mau beli mobil seperti ini sayang. Makan aja, setiap hari kita susah, kita harus cari botol bekas dulu kan buat kita makan. Minta maaf sayang. Ya, ya aku janji deh aku bakal kerja keras supaya kamu gak gini lagi. Ya udah deh, gak apa-apa. Kayaknya kita nggak boleh terlalu tinggi deh ngarepnya. Mana mungkin kita bakalan bisa beli mobil kayak gini kan? Juga sih sayang. Mobil kita dijual cuma gara-gara aku kalah judi, rumah aku dijual. Ya semuanya salah aku. Kamu sengsara kayak gini ya semuanya salah aku. Kalau kamu sampai ketahuan sama orang tua kamu, pasti kita bakalan dipisahin, tau nggak? Kan Ya kalau itu udah jelas sayang, mana ada sih orang tua yang mau anaknya hidup kayak gini luntang-lantung. tapi kamu kan nggak bakal ninggalin aku kan? Ya aku gak bakalan gitu kok. Makasih ya sayang karena kamu udah setia sama aku. Iya sayang. Loh, Ada orangnya. bentar. Bentar. Ini bukannya itu Wika mantan mantan suami aku, sayang. istriku, Dek. Itu dulu yang kita maki-maki. Bentar dulu. Kamu bukannya yang bawa kabur istri aku kan? Iya mas, saya minta maaf. Loh, ini kan mantan istriku, Dek. Iya, tapi kenapa pakaian mereka? Bentar deh, penampilan mereka kan- coba deh kalian jelasin kenapa kalian sekarang udah jadi gembel begini. Kalian aku lihat barusan kayaknya megang-megang mobil. Ya ceritanya panjang mas. Ya semuanya berawal dari saya main judi, makanya saya jadi kayak gini. Oh, berarti mereka jatuh bangkrut, Mas. Ya, ini mungkin karmanya mereka berdua. Dulu kamu kan pergi ninggalin aku demi laki-laki ini karena aku gak punya apa-apa. Dan kamu masih kenal nggak sama orang ini? Iya sih, aku tahu dia Sinta kan. Sekarang nasib kalian kok jadi begini sih? Kalian dulu jahat banget loh sama aku. Iya Bagas, kami minta maaf ya atas kelakuan kami yang dulu. Kami sekarang udah sadar kok kami emang salah. Oh iya Mas Bagas, ini ngomong-ngomong mobilnya kamu ya? Iya, ini mobilnya aku sama Sinta dan ini juga kantor aku. Tapi sayang, ternyata orang yang dulunya udah ninggalin aku pergi gara-gara aku nggak punya, sekarang malah keadaannya lebih parah dari keadaanku yang dulu. Sekarang kalian udah jadi gembel. Makanya aja aku ngomong deh Mas soal masa lalu kamu, tiba-tiba mereka datang kan? ya mungkin udah firasat mungkin ya. Makanya kalian dulu kan udah aku pernah aku bilang sama kalian jangan jahat-jahat sama orang. Sekarang kalian ngerasain sendiri kan balasannya gimana. Ya kalau udah seperti ini aku gak bisa bantu kalian, ya mau gimana. Ya, kita Kalian minta maaf atas masa lalu kita mas, karena kita udah kejam sama kamu, udah caci maki, udah hina kamu. seandainya hati aku nih sama kayak hatinya kalian, mungkin kalian udah aku tendang sekarang. Karena kalau inget ke masa lalu dulu, sikap kalian gimana sama aku. Kamu juga udah jelas-jelas bawa kabur istri aku di depan aku. Dan kamu juga udah jelas-jelas ninggalin aku. Dengan alasan karena aku gak punya bedal kan, yang ngabisin masalah duitnya aku, masalah hartanya aku kan kamu dulu. Ya, mungkin ini karma untuk mereka berdua, Mas. Ya kebetulan banget kita emang rencananya mau minta maaf supaya kita tidak
tertekan dengan masa lalu kita yang Ya, dengan memang kedengkian. penyesalan memang nggak pernah di awal, pasti penyesalan ada di akhir. Dan dulu aku juga pernah bilang sama kalian, kalau misalkan aku udah gak hidup sama kamu dan aku hidup bersama orang yang tepat sama aku bakalan janji, aku bakalan tunjukkan kalian berdua kalau aku bisa sukses tanpa kamu. Sekarang aku buktikan kan? Ya sekarang aku cuma bisa bilang kasihan sama kalian. Dan karena aku gak mau menjadi seperti kalian, ya udahlah, hitung-hitung ini bisa buat kalian makan. Adalah, ini lumayan lah buat 2 hari kalian makan. Aduh Bagas, Aku sekarang cuma bisa bantu itu sama kalian karena posisinya aku sekarang juga punya istri. Seandainya aku nolong kamu, takutnya nanti istriku malah jadi salah paham sama aku, malah aku dikira aku belum lupa sama kamu. Aku begini karena aku gak mau sikapku disama-samain sama kalian dulu. Jadi aku gak ada bedanya sama kalian. Kalau dulu kalian jahat sama aku, oke lah, gak apa-apa. Mungkin karena kalian gak pernah sekolah, atau mungkin kalian gak punya aturan, oke lah, gak apa-apa. Ya, aku berterima kasih Mas, karena istri aku belum makan dari pagi. Ya udah, mending kalau misalkan kalian berdua masih belum makan, mending kalian pergi aja deh. Kalian beli makan. ya Bagas, sekali lagi kami minta maaf ya karena kamu udah bantu kami, padahal kami udah jahat sama kamu. Udahlah. Udah jadikan ini pelajaran hidup untuk kalian berdua, apalagi kamu Mas. Iya Mbak, ayo kita beli makan. Ya udah, semoga bahagia ya. Ternyata mereka kena karma saya. Tapi kamu nggak boleh ketawa dong, kan kasihan. Aku speechless aja. Kita baru aja ngobrol soal masa lalu kamu, tiba-tiba mereka datang. Dan aku juga gak nyangka ternyata mereka udah jadi seperti itu Mas. Aku Iya. sebenarnya turut prihatin juga sama mereka berdua. Cuman kalau inget masa lalu kita, ya aku juga benci banget sama mantan istri kamu itu. Udahlah, aku juga ngeliat mukanya kamu tadi, kayaknya sinis banget ngeliat si Wike. Iya. Tapi gak apa-apa, dengan kejadian ini mereka juga udah tahu kalau misalkan aku sekarang sukses, dan mereka juga udah sadar kan, karena kelakuan mereka di masa lalu yang kurang ajar sama aku dan jahat sama aku, mereka sekarang dapat balasannya. Yang terpenting kita sekarang nggak boleh jahat-jahat deh sama orang. Kalau misalkan kita bisa bantu kesusahan orang, ya kita bantu. Kalaupun kita nggak bisa bantu, ya paling tidak kita nggak usah ngehina. Bener banget, aku juga pasti yakin si mantan istri kamu itu pasti nyesel sekarang karena udah nyanyiin kamu, cowok yang bener-bener tanggung jawab, dan sebaik kamu malah dia sia-siakan kan. Ya mungkin dulu dia khilaf deh. Ya udah, sekarang kamu juga harus bersyukur, kehidupan kamu udah jauh lebih baik daripada Ya, kan istri yang aku- udah ninggalin kamu kan. Karena aku udah bersyukur terus, aku sekarang dapetin kamu udah lebih dari segalanya. Karena kamu menurut aku, kamu harta yang nggak bisa ditukar dengan benda apapun. Ya udah, kalau gitu kita mau langsung pergi. Ya udah, kalau kita pergi makan dulu. Aku tadi belum makan sebenarnya. Gitu. Kalau kamu kan udah makan, ya udah mending sekarang kita cari makan dulu. Setelah cari makan baru kita ke kantor sebelah. Oh ya, aku nih ada rencana kalau misalkan kita tolong mereka berdua, tapi ya nggak apa-apa meskipun nggak kerja di kantor aku, kita taruh di kantor sebelah. Kan kamu juga sering bareng sama aku, aku kasihan banget melihat mereka kan. Ya udah, kalau gitu aku juga prihatin sih sebenarnya sama mereka berdua, cuman ada syaratnya, kamu nggak boleh tuh ingat ya masa lalu kamu, karena Ya dia enggak juga lah. udah punya suami Kan aku bareng kamu terus, mau kemana-mana aku ngajakin kamu. Ya udahlah, aku juga kasihan, nanti kita Ya. bantu aja. Ya udah, kalau gitu mending kita langsung masuk aja, kita langsung jalan.